Halo pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada, saya Berry Hamzah, senang sekali kita bertemu kembali dalam Talk Highlight. Kali ini dalam rangka 24 tahun Alsinta News and Talk nantinya ya di tanggal 14 Februari 2024 yang bertepatan dengan pencoblosan pemilu di tahun 2024. Nah hari ini kita akan ngobrolin tentang outlook pariwisata di Indonesia, terutama ketika pandemi sudah berakhir dan sekarang ini geliat pariwisata terus digenjot oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, tepat di sebelah saya yang luar biasa terus mobile ke seluruh Indonesia untuk terus mempromosikan bagaimana pariwisata Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan sangat bahagia nih hari ini Alsinta datang. Dan kabar baik, ini kabar di awal tahun ini penuh optimisme. Walaupun 2024 ini banyak tantangan, tapi kami menatapnya dengan penuh harapan. Kira-kira outlook pariwisata nih Pak, di tahun 2024 ini gimana sih Pak? Jadi kita menutup tahun 2023 dengan alhamdulillah gemilang. Batas atas target wisatawan mancanegara ini harus kita revisi 2 kali, revisi ke atas. Awalnya hanya 7,4, kita ubah menjadi 8,5. Di akhir tahun 2023 kemarin, angka yang kita proyeksikan 11,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Ini modal buat kita di 2024 untuk momentum. Pergerakan wisatawan Nusantara sudah di atas angka sebelum pandemi 2019. Namun wisatawan mancanegara ini masih 70 atau sekitar 65-70% angka yang kita bukukan di tahun 2019. Berarti target devisa pariwisata kita yang kita harapkan bisa kembali ke angka 20-25 miliar US dollar dan menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi total kalau pariwisata lebih dari 22 juta. Kalau ekonomi kreatif di atas 23-24 juta, maka kita melihat proyeksi di ekosistem masyarakat parekraf total yang lebih dari 45 juta ini, maka akan tercipta 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di tahun 2024. Ya, ini menurut data terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia Pak ya, diperkirakan ada 975 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional di antara bulan Januari hingga September 2023 atau meningkat 38% kalau dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2022 ketika itu. Bagaimana sebetulnya kesiapan wisata kita Pak menyambut atau menghadapi tahun 2024 ini? Salah satu yang perlu kita siapkan adalah sisi ekonomi kreatif. Nah ini kita ada di gedung Kemenparekraf, di mana kita menyatukan apa yang kita sebut sebagai quality and sustainability. Jadi kualitas dan sustainabilitas dari pariwisata kita harus kita pastikan kunjungan wisatawan itu lebih lama di tempat destinasi dan dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal, ekonomi setempat itu juga maksimal. Nah ini yang kita kembangkan melalui kolaborasi dan sinergi dengan ekonomi kreatif. Karena setiap kali kita berkunjung itu pasti dampak ekonominya kita rasakan melalui peningkatan subsektor usaha kuliner, subsektor fashion, subsektor kria atau kerajinan tangan yang menjadi oleh-oleh atau gift bagi wisatawan kita. Nah, jadi 2024 sendiri berbekal dari momentum 2023 yang sangat kuat, kita akan mendorong agar pariwisata Indonesia di 2024 ini mampu mencapai target 14,3 juta, berharap di atas 15 juta, sehingga angka yang pernah dicapai antara 16 sampai 17 juta di 2019 ini bisa tercapai di rentang waktu 2024 sampai 2025. Strateginya apa sih Pak? Karena kan kita tahu ya, dengan kondisi global, ada perang Ukraina,
kemudian juga kita tahu kondisi tiket pesawat tidak seperti sebelum-sebelumnya. Betul. Saya pernah merasakan waktu pergi ke Bali, tiket tuh bisa sampai 300.000 Pak. Tapi sekarang itu bisa 1 juta, 1,5 juta itu yang paling murah. Strateginya apa nih Pak dari Kemenparekraf? Strateginya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya menyebutnya 3C. Jadi bagaimana kita menyikapi harga tiket yang mahal. Maka kita mendorong bagaimana menambah jumlah penerbangan. Kemarin kita baru buka penerbangan langsung dari Doha ke Kuala Namu. Bagaimana kita juga bekerja sama dengan maskapai untuk menambah ketersediaan kursi, sehingga dengan supply yang meningkat, maka harga berangsur juga turun dan terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, adaptasi. Adaptasinya ini adalah bagaimana kita memastikan produk-produk wisata Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara seperti Bali, kita tambahkan 5 destinasi unggulan, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan juga Likupang. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Kita memiliki banyak sekali keterbatasan, terutama dari segi promosi. Kita gunakan kolaborasi dengan pihak stakeholders terkait, baik itu dari dunia usaha, media, maupun juga dari komunitas, agar kita bisa aktif berpromosi. Strategi 3C ini tidak lengkap kalau kita tidak dukung dengan semangat 3G. G pertama itu gercep, gerak cepat. Ini momentumnya ini ada di depan mata, kita harus tangkap peluang ini dengan cepat, gercep. Strategi kedua, geber, gerak bersama. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri, pemerintah Indonesia, kita harus perluas kerjasamanya, termasuk juga lintas negara di ASEAN. Kita minggu besok akan mengikuti acara ASEAN Tourism Forum, di mana menteri-menteri ASEAN itu sedang memfokuskan, memprioritaskan ASEAN ini sebagai destinasi unggul, sebagai destinasi yang utama, dan begitu mereka mendarat di Singapura atau di Malaysia, mereka bisa melanjutkan berwisatanya di seputar ASEAN, termasuk juga di Nusantara. Jadi inilah adaptasi, inovasi, kolaborasi disambut dengan gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan terakhirnya G-nya gaspol. Garap semua potensi untuk buka lapangan usaha dan terciptanya tenaga kerja. Itu yang menjadi fokus kita. Bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masa depan anak-anak muda Indonesia. Mantap sekali ya. Nah, ini yang sebetulnya juga kadang-kadang kalau saya ataupun pendengar dan netizen, kalau mau wisata itu selalu memfavoritkan Pulau Bali, Lombok, atau bahkan juga Yogyakarta nih Pak. Tapi saya juga pengen tahu, atau mungkin sayanya yang kurang explore ya, atau wisatawan mancanegara supaya menarik juga, melihat juga kawasan-kawasan wisata lainnya. Upaya apa Pak yang dilakukan supaya tadi tidak hanya berpusat di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi Pak? Konsepnya harus Bali and beyond. Jadi sekarang kan tren pariwisata itu pasca pandemi lebih mengarah kepada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Apa itu pariwisata berkualitas? Pariwisata berkualitas itu yang personalized, localized, customized, yet smaller in size. Jadi mereka ini lebih suka wisata yang sesuai dengan minat mereka. Dan waktunya tidak lagi cuma saat liburan, tapi anak muda sekarang healingnya itu bisa mungkin 2 kali sebulan. Itu personalized. Customized kita sesuaikan dengan minatnya. Minatnya sekarang banyak ke nature, culture, dan adventure. Alam, budaya, petualangan. Nah, itu adalah konsep daripada customize. Localize, nah ini banyak destinasi-destinasi baru yang disebut hidden gem. Hidden gem ini saya temukan banyak sekali ditopang oleh desa-desa wisata. Makanya kita kemarin tahun lalu bersyukur Indonesia menang kembali desa wisata terbaik dunia, yaitu Penglipuran Village di Kabupaten Bangli di Provinsi Bali. Tapi
di Balinya sendiri juga bukan hanya Bali Selatan yang selama ini penuh, tapi seluruh wilayah Bali dan juga destinasi-destinasi unggulan tadi 5 destinasi super prioritas, termasuk 10 destinasi pariwisata prioritas, ada Tanjung Lesung, Belitung, Morotai, juga ada Bromo Tenggar Semeru, ada Wakatobi, ada Morotai, Raja Ampat. Ini kita dorong dan harapannya kita bisa juga memastikan bahwa desa-desa wisata yang tersebar di 6.000 desa ini juga menjadi bagian daripada konsep Bali and Beyond. Dan terakhir, smaller in size. Memang sekarang kita melihatnya bukan lagi dari aspek kuantitas, tapi aspek kualitas dalam kita berwisata. Sehingga sistem yang dikembangkan oleh para biro perjalanan wisata itu juga harus mengarah. Dulu mereka kalau berwisata itu sekaligus 200 grup gitu, 200 wisatawan. Sekarang mungkin maksimal 20 gitu. Small group gitu jadi. Small group dan dari tadinya bus-bus yang besar, sekarang mereka pakai bus microbus kecil, microbus atau minivan, 2-3 minivan gitu loh. Jadi pariwisata yang seperti ini menggantikan dari konsep dulu yang 3S, Sun, Sea, and Sand, menjadi 3S baru, yaitu Serenity, Spirituality, dan Sustainability. Keheningan, aspek spiritualitas kita, dan juga bagaimana kita mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Saya menyebutnya pariwisata hijau. Pak, sebetulnya seberapa penting juga Pak peran dari media ya, terutama media konvensional Pak, untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang tadi dikatakan oleh Pak Sandi, ini hidden gem. Dan destinasi wisata yang memang sudah jadi ikonnya Indonesia gitu Pak. Bagaimana kalau perannya? Media ini harus kita jadikan mitra. Jadi media ini harus bisa mempromosi dan mengamplifikasi. Jadi kalau El Sinta News and Talk, tiba-tiba terus sekali waktu kita isi dengan voice over tentang Danau Toba dan musik tradisional di daerah Toba dan sekitarnya yang sangat marak itu dan sangat semarak, itu luar biasa. Sesekali kita mempromosikan menggunakan big data kita bahwa yang disasar oleh wisatawan itu kadang-kadang mereka belum punya rencana, tapi begitu dengar sebuah informasi baru, terus mereka bisa melakukan bukan hanya mencari tahu, tapi mereka bisa langsung membook, bisa langsung membayar, dan bisa langsung merencanakan kunjungannya saat itu. Jadi pola-pola komunikasi yang sangat targeted, segmented, tapi begitu kita lihat look, see, and buy. Jadi look, book, buy. Jadi dia begitu mendengar misalnya di Asinta, wah menarik ini, dia tinggal, apalagi ada netizen, dia tinggal klik melalui linknya, dan di situ juga diberikan kesempatan dia untuk merencanakan perjalanannya dan juga langsung membayar dan membook tiket. Siapa tahu ada promo, karena orang Indonesia itu kan paling suka promo. Pak, El Sinta memasuki usia 24 tahun, terutama El Sinta News and Talk di tanggal 14 Februari luar biasa. 2024. Oh, pas Valentine's Day. Pas Valentine's Day, pas pencoblosan pemilu, ada pesan khusus Pak kepada kami atau mungkin juga pesan kepada masyarakat pendengar dan para pelaku pariwisata di Indonesia, Pak? Pesannya agar El Sinta mengudara dengan informasi yang membawa Indonesia sejahtera. Informasi yang akurat, tepat, cepat, dan berguna bagi masyarakat, bermanfaat, terutama dalam menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan yang paling penting sekarang nih, karena harga-harga kebutuhan bahan pokoknya cukup tinggi, Asinta bisa memberikan info yang akurat bagaimana kita mengelola agar harga-harga ini
tidak melambung tinggi tapi terkelola dengan baik, inflasi terjaga, dan masyarakat bisa mengembangkan ekonominya dengan penuh kepercayaan diri, karena Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045 dan El Sinta News and Talk akan menjadi bagian yang sangat strategis dalam mencapai Indonesia Emas di 2045. Wah, luar biasa. Pak Sandi, terima kasih untuk Terima kasih waktunya banyak. wawancara kami dalam Talk Highlight spesial 24 tahun El Sinta News and Talk. Saya Berry Hamzah, nanti kita ketemu lagi tentunya dalam Talk Highlight di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.